Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menyambung tugas yang sebelumnya, yaitu saya mengerjakan tugas yang ke-1 dan tugas yang kedua. Dan sekarang saya akan mengerjakan tugas ketiga terkait bagaimana sih cara mengaplikasikan MyOb, yaitu membuat jurnal penyesuaian dan menjelaskan mengenai laporan keuangan bulan Desember, yaitu terdiri dari neraca saldo, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca, dan arus kas. Mari kita lihat video selengkapnya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat ayat jurnal penyesuaian yang pertama di bukti memorial yang pertama. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini bukti memorial yang pertama. Di sini ada dua bukti memorial, yang pertama maupun yang kedua. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama dulu nih. Untuk mengentri bukti memorial yang pertama ini atau BM121. Nah, sebelumnya itu dilakukan perhitungan. Nah, perhitungan ini berkaitan dengan cash in bank ya. Nah, yang pertama interest revenue-nya itu kan sebesar 5.320.000. Kemudian dikurangi dengan bank service charge sebesar 250.000. Maka hasilnya adalah 5.070.000. Kemudian nilai dari si 5.070.000 ini nantinya akan dialokasikan ke akun cash in bank ya teman-teman. Nah, langsung aja kita pengaplikasiannya nih. Langsung di sini kita klik account ya teman-teman. Kemudian setelah klik account, kita klik di bagian record journal entry. Lalu bagian general journal, date maupun memonya itu diganti sesuai dengan soal di bukti memorial. Nah, saya di sini ganti general journalnya menjadi BM121. Kemudian date atau tanggalnya saya ganti menjadi tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Kemudian di bagian memo atau keterangannya, saya ganti menjadi ayat jurnal penyesuaian atau dalam kurung AJP 1, jurnal penyesuaian yang pertama maksudnya. Nah, setelah itu sudah diisi semua, baru kita masuk ke ACCT. Kita masuk ya teman-teman, sebentar. Kita masuk ke ACCT. Klik dulu si ACCT-nya ini. Pokoknya semuanya diisi, jangan sampai terlewat. ACCT-nya ini kita pilih cash in bank use account tadi. Terus kita jadikan cash in bank-nya ini di debit dengan nilai 5.070.000. Kemudian kita langsung tap aja sampai muncul N-T, ada bacaan NT. Nah, terus ACCT yang kedua atau AK yang kedua kita isi di nomor 9, yaitu bank service charge. Nah, dengan nilai di debit yaitu 250.000. Langsung tap aja. Lalu yang AK ketiga isi lagi. Dan di sini mengisi di nomor 9. Nah, saya klik interest revenue use account. Nah, diisi juga di bagian, saya isi di bagian kreditnya ya teman-teman. Saya isi senilai 5.320.000. Tap aja sampai si total debit maupun total kreditnya itu balance atau sama, yaitu 5.320.000. Pastikan bahwa keduanya sama, maka klik record.
klik cancel saja. Masuk ke ayat jurnal yang kedua di bukti memorial yang kedua, yaitu di sini ya, untuk mengentry atau memasukkan bukti memorial BM122 atau bukti memorial yang kedua ini, terlebih dahulu dilakukan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama itu persediaan akhir store supply kan dinilai sebesar 4.850.000. Nah, sedangkan di dalam neraca saldonya itu sendiri masih tercantum sebesar 10.700.000. Nah, hal ini berarti pemakaian perlengkapan yang telah menjadi beban perlengkapan ini dari bulan Desember tahun 2020 itu sebesar 5.850.000. Nah, 5.850.000 ini dari sisa 10.700.000 dikurangi 4.850.000 atau bisa disingkat yaitu selisihnya di antara kedua ini, store supply maupun di neraca saldonya. Nah, adapun beban sewa toko pada akhir bulan Desember 2020 itu tercatat sebesar 2.500.000 nih teman-teman. Nah, beban asuransi pada akhir bulan Desember 2020 tercatat sebesar 1.250.000. Nah, taksiran kerugian piutang sebesar 5% dikali dengan saldo piutang akhir piutang dagang, maka 5% tadi dikali 658.900.000 lalu dikurangi dengan 19 juta. Nah, sama dengan 13.945.000. Langsung saja kita lihat caranya, yaitu klik account. Seperti tahap sebelumnya, kita klik account lalu record journal entry. Lalu di bagian general journal, date maupun memo itu jangan lupa di ini ya teman-teman, diisi, jangan sampai terlewat sesuai dengan transaksi tersebut. Nah, general journalnya di sini saya isi dengan BM122, lalu di bagian tanggal tetap saya isi 31 Desember 2020, lalu di bagian memo saya isi ayat jurnal penyesuaian atau dalam kurung AJP 2, jurnal penyesuaian yang kedua maksudnya. Nah, lalu di aknya ini, bagian aknya kita isi dengan nomor akun 6, yaitu advertise store supply ya teman-teman. Lalu jangan lupa bagian debit maupun kreditnya itu diisi sesuai transaksi. Nah, saya mengisi di bagian debit yaitu 5.850.000. Langsung klik tap aja ya teman-teman. Nah, di bagian aknya lagi nih, di bagian A saya isi ya bagian kredit. Nah, 5.450.000. Nah, seterusnya sama teman-teman, sesuai transaksi kalian, maka disesuaikan di sini di ayat jurnal penyesuaian. Ya. Nah, rent expense di bagian debit 2.500.000. Nah, kemudian saya isi di sini dengan nomor akun 1.800 yaitu prepaid rent. Di bagian kredit 2.500.000, klik tap aja. Nah, seterusnya lakukan hal yang sama ya teman-teman. Nah, saya di sini telah mengisi semuanya ya. Pastikan semua transaksi antara total debit dan total kreditnya itu sama, yaitu 23.545.000. Nah, setelah sudah pasti semuanya, maka seperti biasa teman-teman, langsung klik record aja, lalu klik cancel. Nah, masuk ke pemeriksaan atau pengecekan neraca saldo. Langsung aja ya teman-teman, kita klik di sini report, kemudian klik account, lalu di bagian account ini kita klik trial balance, lalu kita klik customize, lalu kita pastikan select periode Desember, financial year-nya 2020. Klik display. Di sini adalah neraca saldo dari
perusahaan atau PD Pelangi. Nah, kita scroll ke bawah ya teman-teman. Nah, di sini terlihat total keduanya maupun debit maupun kredit itu balance, maka tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan. Langsung klik close aja teman-teman. Masuk ke pemeriksaan laporan laba rugi. Seperti biasa, kita langsung klik bagian report, lalu klik bagian account, lalu di sini kita klik di bagian ini teman-teman, bagian profit and loss, karena kita memeriksa laba rugi. Customize seperti biasa ya. Di sini date from-nya itu dari Januari ya, diganti teman-teman. Kita klik, kita ganti Januari sampai Desember. Udah, sini udah benar ya teman-teman. Terus ininya juga financialnya benar, langsung display aja. Nah, di sini adalah transaksi atau laporan dari laba rugi perusahaan Januari 2020 sampai Desember 2020. Nah, ini adalah laba ruginya ya teman-teman, kita besarkan dulu. Nah, jadi perusahaan tersebut mendapatkan net profit or loss-nya yaitu senilai 70.183.636 ya teman-teman. Nah, kalau udah terlihat semuanya di sini, barulah kita seperti biasa langsung klik close aja teman-teman. Close. Masuk ke laporan posisi keuangan atau neraca, kita periksa nih teman-teman di bagian report, lalu klik account seperti biasa, lalu di sini kita pilih ya, sebentar teman-teman, kita pilih standard balance sheet, lalu customize, pastikan select periode Desember ya, ini udah benar semua, klik display. Nah, ini balance sheet-nya atau laporan neracanya Desember 2020 nih teman-teman. Jadi total liability-nya adalah 741261 dan sekian, total equity-nya adalah 409233 sekian. Nah, langsung nih kalau udah semua kita periksa, kita klik close aja. Yang terakhir adalah memeriksa laporan arus kas. Langsung aja teman-teman, di sini kita klik report, lalu klik banking, lalu kita klik di bagian statement of cash flow, lalu kita customize. Nah, si bagian date from-nya ini, yang bagian bulannya kita ganti Desember, bulan Desember. Ini kan Januari, kita ganti bulan Desember. Selanjutnya yang finansialnya juga udah benar tahun 2020. Langsung aja kalau udah yakin nih, nah teman-teman langsung aja display, klik display. Nah, ini adalah statement of cash flow atau arus kas pada bulan Desember 2020. Cash at the end of the periodnya ini yaitu senilai 254 atau 254.640. Nah, sudah terlihat ya teman-teman. Klik close aja, langsung klik close lagi. Nah, tadi adalah penjelasan dari saya terkait dengan membuat laporan keuangan perusahaan dan membuat ayat jurnal penyesuaian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.